Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansai Kamulana dari mahasiswa Sistem Informasi Geografis angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 24752. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dan memaparkan mengenai pembuatan proyek yang telah saya buat selama proses praktikum pemrograman geospasial website acara 6 yang menerapkan pembuatan web map sederhana dan juga interaktif menggunakan Live.js dan juga Bootstrap dibantu dengan Gemini Code Assistant. Ini adalah hasil utama yang telah dibuat sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah eh, lanjutan juga dari acara kelima yang fokusnya adalah untuk menyesuaikan tampilan-tampilan dan juga mempercantik tampilan sehingga dapat digunakan sebagai web map yang menarik dan juga interaktif. Seperti kita bisa lihat di sini ada terdapat penggunaan toolbar, eh, mohon maaf, navigation bar. Nah, di navigation bar-nya ini ada judul peta Flores Timur, ada bagian home juga di sini. Nanti bisa disambungkan dengan fitur-fitur tertentu sehingga bisa masuk ke halaman website utama. Kemudian ada about, ini adalah apa namanya, apa saja yang digunakan gitu kan. Ada Live.js, Bootstrap, terus itu ada Live.research juga untuk pencarian lokasi dengan optimal. Ini juga dibuat atas dasar kita studinya atau daerah studi yang kita gunakan itu adalah Kabupaten Flores Timur. Kemudian ada kontak juga sebagaimana pembuat websitenya gitu kan saya sendiri kan saya Maulana gitu. Ini bisa dihubungkan dengan LinkedIn ataupun GitHub yang telah disambungkan juga dengan referensi link ataupun tautan pada halaman tersebut. Dan ini bisa kita lihat selain ada navigation bar, ada juga ini penentuan base layer ya. Ada base layer dari OpenStreetMap dan juga S3 Satellite. Kemudian ada bagian overlay-nya, yaitu ada batas kecamatan, jalan, toponimi, dan sungai. Ini nanti bisa dimatikan dan nyalakan, dan ketika dimatikan nanti maka legenda yang terdapat pada halamannya tersebut bisa menghilang dengan sendirinya. Dan jalan juga, ketika jalan dia berbarengan dengan sungai. Ya kita sungai diaktifkan dengan jalan ataupun salah satunya diaktifkan, ya akan muncul gitu bagian legendanya. Dan juga batas kecamatan di sini ketika dimatikan maka menghilang semuanya, terutama bagian poligon yang digunakan sebagai legenda di sini. Ini adalah jumlah sebaran penduduk. Jadi kita menggunakan skalanya ada 0 sampai 15.000 per wilayah, ada 15.000 sampai 30.000 dan juga ada 30.000 ke atas. Ini juga ada legenda tambahan lagi untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan lainnya. Kemudian ini ada tool zoom, zoom in, zoom out, ada search juga yang bisa kita cari sesuai dengan titik yang diinginkan, titik Sanggaji, Matodai, Kapandai. Juga ketika kita pencet, maka akan ada timbul notifikasi yang muncul untuk keterangan utama pada bagian yang kita terapkan atau pencet gitu. Ini juga ada tooltip yang diterapkan juga, sehingga ketika kita menggerakkan tetikus kita ke bagian yang diinginkan, ada tiga bunga, ada kapondai, anjung bunga, dan segala macamnya. Ini juga nampak seperti ini. Bisa kita lihat jalan terdapat di bagian atas itu karena kita atur juga untuk panenya, sehingga susunannya itu akan terlihat lebih pas dan lebih cocok sehingga itu mendukung pembacaan informasi yang tepat dan juga eh, daya tarik yang tinggi terhadap website yang dibuat. Ini juga bisa kita inspect teman-teman. Kita buat dalam posisi eh, apa namanya handphone. Ini ada responsif. Kita pakai coba yang iPhone 14 Pro Max. Dia juga akan menyesuaikan ya. Lalu navbarnya juga akan menyesuaikan dan ini adalah tampilan utama yang dapat dihasilkan jika kita menggunakan dalam konteks telepon genggam atau smartphone gitu ya. Dan untuk penggunaannya sendiri atau penerapannya sendiri, proses pembuatan web ini diterapkan dengan adanya bantuan dari Gemini Code Assist yang sangat membantu dalam proses penyusunan
ataupun perancangan website yang dibangun ini, teman-teman. Pertama, sebelum jauh, kita juga diberikan data GeoJSON yang telah digunakan juga di acara kelima, sehingga bisa kita copy dan kita gunakan kembali di acara yang keenam ini sebagai bahan dari pembuatan project. Sini ada bagian-bagian di sini ya, di bagian head. Ini fungsinya pertama, misal level CSS untuk eh, apa mereferensikan ke level CSS-nya, bootstrap juga sama, bootstrap icon ada level search juga. Ini untuk pencarian titik lokasi gitu kan, ya item search bar dan lain sebagainya. Dan ini adalah apa bagian head yang berperan penting dalam pembuatan web map yang kita gunakan. Ini juga ada live search JS-nya secara lengkap gitu ya. Ada pengaturan pada map navbar-nya, navigation bar-nya. Terus kemudian banyak beberapa tambahan-tambahan lagi seperti penambahan legenda. Kemudian ada mobile styles. Terus tuh ini deklarasi-deklarasi modalnya ya teman-teman. Kemudian ada kontak modal, leaflet map initialization. Ini adalah kunci utamanya dalam ketika menampilkan mapnya gitu kan, menampilkan petanya langsung direct ke bagian Flores gitu. Ini juga kita lihat ada create pane-nya ya. Ini panenya kita sesuaikan juga karena pane ini nanti akannya dengan z index. Z index ini minimal di angka 200 dan itu akan kita sesuaikan juga sesuai dengan urutan yang terbesar di paling atas gitu ya. Sehingga nanti tampilan yang dihasilkan akan lebih interaktif dan juga lebih mudah untuk dipahami. Untuk kemudian ada juga function-function tambahan lainnya, ada function to style, function to jalan layar, terus ada legends juga, ini legenda, penerapan legenda ya teman-teman. Kemudian ada layer and control initialization, kemudian ada normalize data for search, dan juga add legends initially because layers are on by default gitu kan. Ini untuk tadi bagian legenda yang jalan dan sungai ketika salah satunya dimatikan atau ketika keduanya dimatikan maka legendanya akan hilang. Jika salah satu dimatikan maka legendanya masih tetap ada gitu. Dan jika dinyalakan satu pun masih tetap ada. Nah, ini juga ada navbar toggle for mobile, terus sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menggunakan web tersebut baik itu di laptop, dalam PC gitu ya, personal computer, or in smartphone, ya mobile lah, tampilan mobile seperti itu. Dan ini dapat terjadi dan juga dapat terlaksana juga dengan adanya bantuan Gemini Code Assist ya. Ini sangat membantu dalam pembuatan website ini sehingga yang diperlukan adalah kemampuan untuk membuat prompt yang sederhana namun bisa dimengerti dengan jelas oleh machine learning gitu. Sehingga nanti output yang dihasilkan pun akan lebih sesuai dan juga lebih tepat, akurat, dan juga memiliki hasil yang cukup memuaskan untuk pembuatan website tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.